Petrus berpikir ini Yesus pasti mati nih, ini Yesus pasti disalib nih, ini Yesus bakal modar nih. Maka Petrus menarik dia ke samping. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah iblis, kamu batu sandungan. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Elohim. Kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Bahwa aku akan mati kalau aku ke sana menjumpai tentara Romawi. Aku akan mati. Tapi Tuhan tidak berpikir demikian. Tuhan punya rencana yang lain. Apa rencana Tuhan tentang Yesus? Baca Amsal 21 nomor 18. Makanya Yesus mengatakan di dalam data Lukas 24 nomor 44, aku akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab nabi-nabi. Nih, aku bacakan kitab nabi-nabi, termasuk nabi kecil dalam pandangan Yahudi, yaitu Salomo atau Sulaiman. Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Ini yang berlaku. Ini pemikiran Tuhan. Tuhan berpikir untuk menggantikan orang benar, untuk menggantikan orang jujur, Tuhan akan memakai orang pengkhianat dan orang fasik. Jadi ketika Yesus itu datang menyerahkan diri, pemikiran Tuhan, silakan aja kau punya niatan menangkap utusanku, silakan aja kau berpikiran berkongko melakukan kesaksian palsu, melakukan tipu muslihat, berkongko-kongko untuk menangkap duta utusanku, anakku. Silakan aja kau mempersatukan kekuatan yang kalian punya untuk mencederai anakku, hambaku Yesus. Tapi aku punya rencana untuk dia, yaitu aku akan menggantikan pengkhianat untuk menggantikan dia di atas salib. Aku akan menggantikan dia dengan orang yang fasik sebagai tebusannya. Amsal 21 nomor 18. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah iblis, kamu adalah satu batu sandungan. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Yang kau pikirkan adalah apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi Kristen itu adalah iblis berdasarkan Matius 16 nomor 21 sampai nomor 8. Bantah saya kalau saya salah, silakan. Saya yang membantahnya, Juma. Silakan, tapi ingat, kau jangan emosi. Ya, kau harus pakai data. Silakan, naikkan, besarkan orang ini. Ya, Semoga gantian ini. komalnya besar sebesar kepalanya. Silakan. Begini Juma. Udah? Pemikiran Tuhan tentang orang yang benar apa? Jawab. Saya menanggapi pernyataanmu tadi bahwasannya. Iya. Pernyataan saya, orang yang berpikir Yesus disalib, Yesus mati, Yesus bakal nebus dosa, menurut Yesus itu adalah iblis. Dengar. Sekarang kau bantah. Sekarang kau bantah. Sekarang kau bantah. Sekarang kau bantah saya. Orang berbicara Juma. Iya, sekarang kau bantah saya. Sekarang kau bantah saya, jangan kemana-mana. Tunjukkan pemikir. Dengar dulu, karena Kristen itu, dengar dulu. Kristen itu longor kalau dia berbicara, harus diberi petunjuk supaya diarahkan kalau dia berbicara. Dengar. Tolong kau tunjukkan pemikiran Tuhan atau ide Tuhan terhadap orang benar. Apakah orang benar ini akan diselamatkan Tuhan, atau orang benar ini akan ditumbalkan Tuhan untuk menyelamatkan orang yang berdosa? Silakan. Kita sekarang mencari pemikiran Tuhan. Ingat ya, kita sekarang mencari pemikiran Tuhan atau rencana Tuhan untuk orang benar itu seperti apa? Silakan. Kalau saya menanggapi, saya diam. Ya, Juma. Diam, yang penting terarah. Kalau tidak langsung ke sepak bokongmu ke neraka. Kalau saya menanggapi, kau diam. Ya, iya, yang penting yang kita sedang bahas ini yang kau uraikan. Oke? Yang penting yang kau uraikan ini adalah yang sedang kita bahas. Di mana pandangan Tuhan, firman Tuhan mengenai orang benar. Silakan. Iya, dengarkan. Jangan jangan kau sambung-sambung bahasamu. Saya dulu ngomongnya. Yang penting kau terarah menjelaskan keinginan Tuhan atau firman Tuhan atau rencana Tuhan tentang orang yang benar. Silakan. Oke, dengarkan yang 1300. Juma, dengarkan. Biar saya tanggapi bahasamu. Kemarin kau berdiskusi dengan langsung Pak aja Cakra. ditanggapi Sone. Langsung ditanggapi. Inilah kalau Sony masuk di mute terus.
Dari mana? Ini permasalahannya adalah orang yang berpikir Yesus disalib itu orang yang adalah iblis. Oh iya, dengarkan saya Nah, tanggapi. sekarang kau jawab, kalau itu salah, Iya. di mana Tuhan Saya tanggapi berfirman, pernyataanmu, Tuhan Juma. memakai Kau orang bilang kau benar pintar. untuk menyelamatkan para Saya pendosa. tanggapi pertanyaanmu. Silakan, Pertanyaanmu itu kecil bagiku itu. silakan. Oh ya, oke. Juma mengatakan bahwasanya yang disalib itu adalah yang diserupakan. Sekarang saya tanya kau Juma. Siapa Bukan nama yang itu, diserupakan itu? cupu, Cubung. yang lahir dari Cubung. sperma babi. Nah, kan? Ini yang dibangga-banggakan Yang umat lahir Islam ini, dari si Juma ini. sperma asu. Bukan itu yang Inilah sedang kelakuan si Juma, ngomongnya macam dibahas. barbar. Yang sedang dibahas adalah orang yang berpikir saja nih, berpikir. Orang yang berpikir Yesus disalib itu adalah setan. Kalau Anda membantah itu, berarti Tuhan memang merencanakan penyaliban terhadap orang benar. Karena di situ dikatakan oleh Yesus sendiri, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, melainkan yang dipikirkan oleh manusia." Pemikiran manusia, kalau Yesus datang menyerahkan dirinya, maka dia akan disalib. Itu pemikiran manusia. Pemikiran seperti itu adalah pemikiran setan, kata Yesus. Pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang tidak kemudian mempercayai kebesaran kekuatan Tuhan pencipta yang telah mengutus Yesus. Pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang tidak percaya kepada Tuhan bahwa dia mampu menyelamatkan Yesus. Itu pemikiran setan. Tuhan itu maha dahsyat, pencipta langit dan bumi yang telah mengutus Yesus. Itu adalah Tuhan yang dikatakan gunung batu, tempat perlindungan yang maha dahsyat. Jadi ketika Yesus kemudian direncanakan untuk dibunuh, apakah Tuhannya tinggal diam? Apakah si Bapak ketiduran? Tidak, sedetik pun tidak akan dibiarkannya Yesus itu celaka. Paham? Jadi Yesus mengatakan, kau hanya memikirkan pemikiran manusia. Enyalah iblis, kau tidak memikirkan pemikiran Tuhan. Pemikiran Tuhan itu adalah akan menyelamatkan orang benar dari tangan-tangan orang fasik. Begitu. Naik lagi pasien satu. Yang besarkan yang mau berkomentar. Naik. Besarkan. Nah, kau sudah duduk di depanku. Apa yang akan kau bilang? Silakan. Ngomong. Ayo ngomong. Apa pemikiran Tuhan tentang orang benar? Apa firman Tuhan tentang orang benar? Silakan. Apa rencana Tuhan tentang orang benar? Silakan. Dengar dulu Juma. Sama bertanya, Muhammad pernah gila tidak? Markus 3 nomor 21. Juma. Keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Udah jangan ke situ, jangan ke situ. Jangan ke situ. Markus 3:21. Keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Jangan ke situ, Bang. Jangan ke situ. Nanti kau ketahuan menyembah orang gila. Dan Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20 hanya orang gila yang menyembah Yesus. Diam. Kita lagi membahas materi. Coba baca ini Juma. Ini Kita lagi membahas materi. Itu perkataan orang kafir. Itu perkataan orang-orang kafir. Tapi kalau di Markus 3 bukan perkataan orang kafir, tapi perkataan keluarganya. Jangan kau persulit dirimu. Jangan kau persulit dirimu. Dan mereka Di berkata, Al-Quran, bayi orang yang kepada diturunkan Al-Quran. di Al-Quran Sesungguhnya mereka engkau, itu Muhammad, orang benar-benar kafir. orang gila. Musuh Nabi Muhammad. Musuh Nabi Muhammad yang berkata Nabi Muhammad itu majnun. Musuhnya yang berkata itu wajar. Lah kalau Yesus orang tuanya keluarganya mengatakan Yesus gila. Udah kau turun. Kalau kau nggak sanggup menghadapi kami umat Islam, you turun. Kamu ke gereja seperti biasa. Kau jilat pakai lidah ibu jari pendeta, ibu jari kakinya pendetamu. Biar lebih sempurna kebinatanganmu. Ya, teman-teman yang mau naik sesuai dengan topik ya. Jangan beralih tema ke Nabi Muhammad, gak ada hubungannya. Silakan Iya. King Dev.
Kalau Nabi Muhammad itu memuliakan Nabi Isa, mustahil Nabi Isa disalib. Kalian menghinakan Yesus, memaksakan Yesus disalib, memaksakan Yesus dikutuk. Habis itu kau jadikan Tuhan. Itu namanya cuplis. Yesus berkata, orang yang berpikir dia akan disalibkan itu adalah iblis. Enyala setan, kata Yesus. Matius 16 nomor 23. Enyala setan. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Karena standar manusia adalah Yesus ini kalau ke situ pasti ditangkap. Yesus ini pasti disalib. Itu pemikiran manusia. Nyala setan, kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhanku yang maha dahsyat itu. Tuhanku memikirkan. Satu, tak kasih data. Di dalam Mazmur 37. Apa kata Tuhanku? Sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Yohanes 17. Yesus orang dikasihi. Oke? Yesus orang yang disayangi. Bapa yang mengasihi aku. Yesus itu inilah anakku yang kukasihi. Yohanes 3 nomor 16. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus orang yang dikasihi. Maka pemikiran Tuhan adalah sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan Yesus orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Orang yang dikasihinya akan terpelihara. Itu pemikiran Tuhan. Dan orang fasik, pengkhianat akan dilenyapkan. Tuh, sudah terbaca. Orang yang benar, Yesus akan mewarisi negeri. Mulut orang yang benar mengucapkan hikmat, Yesus, dan lidahnya mengatakan hukum, Yesus. Taurat Tuhan ada dalam hatinya, Yesus. Langkah-langkahnya tidak goyah, Yesus. Orang fasik mengintai orang benar, Yudas in the gang, dan berniat membunuhnya, Yesus, Yudas, dan orang-orang Romawi, mahkamah agama, dan seterusnya. Baca data selanjutnya. Baca selanjutnya. Apa kata Tuhan di dalam Mazmur? Orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Yesus orang benar, akulah jalan, akulah benar, akulah kebenaran. Mazmur 39, Mazmur 37:39. Orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Yesus orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan Yesus pada waktu kesesakan. Bapa, biarlah cawan ini berlalu, tetapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Tuhan menolong orang benar. Tuhan meluputkan orang benar. Tuhan meluputkan orang benar dari tangan pengkhianat dan menyelamatkan orang benar, sebab orang benar berlindung kepada Tuhan. Yesus diselamatkan. Makanya Yesus berkata di dalam Lukas 24 nomor 44, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Itu pemikiran Tuhan. Aku tidak akan pernah membiarkan Yesus hambaku untuk dicederai oleh musuhnya. Iblis pun tak sanggup, apalagi cuman tentara Romawi kecil. Tuhan cuman sentil sedikit, begitu hancur Romawi itu. Jangan kau berpikir Yesus akan diganggu, nggak bisa. Yesus itu diganggu, nggak bisa. Berapa kali iblis mencobanya, tak sanggup iblis itu. Apalagi kalau cuman tentara Romawi. Yesus itu wakil Tuhan, coy. Backingannya itu bukan PBB. Backingannya itu pencipta langit dan bumi. Tentara Romawi cuman modal tongkat. Bunuh wakil Tuhan. Pret. Jadi Tuhan menggantikan Yesus yang maha kuasa ini, menyelamatkan Yesus dan menggantikan Yesus dengan si fasik. Siapa fasik ini? Baca Amsal 23. Orang fasik adalah penerima suap. Jadi Tuhannya Yesus siapa, Zuma? Tuhannya Yesus itu pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ard. Yang tidak serupa dengan manusia, yang bukan manusia dan bukan anak manusia. Lam yalid walam yulad. Bilangan 23 nomor 19, Hosea 9 nomor 11. Bukan manusia.
Laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan apapun. Oke, Tuhannya Yesus 2 itu Samuel yang- 7 nomor 22. Itulah sembahan Yesus. Oke. Berarti menurut kamu Tuhan yang diperkenalkan Yesus dengan Tuhan yang diperkenalkan Muhammad ini sama apa tidak? Oh, jelas sama dong. Itu Oke, jelas Yohanes tidak 4. bisa Oke. diragukan lagi. Itu pasti itu. Oke, gantian ya. Yohanes 4 ayat 21. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Betul sekali. Al-Quran dulu. juga menjelaskan Oke. itu. Al-Ma'idah Sedangkan ayat Muhammad- 10 dan seterusnya. Muhammad Sabar mengatakan dulu. apa? Sabar dulu. Ya, Kalian itu bukan siapa-siapanya Yahudi. Kalian itu hanya apa? Hanya penumpang gelap. Oke, saya Buktikan bacakan dalil. Tuhan- Saya bacakan dalil samamu. Saya bacakan dalil supaya kau paham ya. Al-Quran juga menyatakan hal yang sama. Di dalam surah Al-Ma'idah diterangkan bahwa orang-orang Yahudi lah pertama kali yang dipilih oleh Tuhan. Walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atha minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Memang orang Yahudi pertama-tama Tuhan sebelum Nabi Muhammad. Tuhan datang kepada mereka dulu. Tapi setelah mereka kemudian diutus kepada mereka nabi, kitab mereka membangkang. Ya ahlal kitab, wahai manusia yang dulu aku utus keselamatan kepadanya dengan mengutus Nabi Musa, Nabi Isa. Kalian membantah nabi-nabiku dan rasul-rasulku. Sekarang saya mengutus penutup para nabi. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Aku utus rasulku Nabi Muhammad kepadamu wahai orang-orang Yahudi untuk menjelaskan banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Telah datang kepadamu cahaya yaitu Nabi Muhammad, nuru wa kitabum mubin, dan Al-Quran sebagai petunjuk yang menjelaskan. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Wahai ahli kitab, jika engkau mengikuti Nabiku Muhammad dan Al-Qurannya, maka aku akan memberi petunjuk kepada kalian untuk mengikuti keridaanku kepada jalan keselamatan. Oke? Wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nuri bi isni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan aku akan mengeluarkan kalian wahai Bani Israel dari kegelapan menuju kepada cahaya dengan izinku, menunjukkan kalian kepada jalan yang lurus. Jelas keselamatan itu tadinya diberikan kepada orang-orang Yahudi, Bani Israel. Makanya dalam Al-Quran, wa isqala Musa ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima. Itu kata Nabi Musa. Wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Mengapa engkau selalu menyakiti aku? Kata Nabi Musa. Padahal kalian tahu aku ini adalah rasul utusan Tuhanmu untuk engkau sekalian wahai Israel. Jelas itu. Oke, Zuma bisa gantian nggak? Sebentar ya. Ya silakan. Waktu saya sedikit lagi untuk ibadah. Habis ini silakan diambil alih oleh Denda Dito dan yang lain. Silakan. Di dalam di dalam Markus 11 ya ayat 27. Kan tadi saya tanya kamu, apakah sama Tuhan yang diperkenalkan Yesus dengan Muhammad? Kamu mengatakan itu sama. Oke, sebentar. Sama. Oke, sebentar ya. Di dalam Markus 11 ayat 27, Tuhan Yesus, kamu percaya perkataan Tuhan Yesus kan? Oke. Tuhan Yesus mengatakan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan tidak seorang pun mengenal apa yang anak. kau sebutkan di Markus 11 sabar itu? dulu, bro. Kamu salah data, weh. Kau Tenang salah dulu, data. tenang. Itu bukan Markus 11, weh. Perbaiki Tenang matamu dulu. dulu. Perbaiki matamu, baca Bibelmu baik-baik. Jangan kau menipu di sini. Jangan kau sesatkan Tenang dulu. sesamamu oten yang lulul. Kau baca Tenang dulu. Markus 11 Kok nomor takut, 27 Zuma, baik-baik. gimana sih? Matamu rusak. Kau baca kok Markus takut 11. Markus 11 nomor 27 kau baca. Kau perbaiki matamu, itu rusak. Oke, sebentar. Jangan kejang-kejang dong. Bukan kejang-kejang, saya meluruskan kau. Sebagai orang yang mengajarkan kebenaran, ketika ada kesalahan saya luruskan. Kau jangan piti-piti kanan-kanai. Kau baca Markus 11 nomor 27 itu baik-baik. Sabar dong. Ini kok kejang-kejang kamu dibantah. Ya kok kejang-kejang pula. Ini kita berbicara lintas agama, bukan main-main. Iya, tenang. Kaki satu di penjara, kaki sebelah di kuburan. Paham kau? Jangan kau anggap main-main. Kau baca Markus 11 nomor 27 itu benar-benar. Jangan kau salah-salah baca. Oke, Udah diluruskan. Sebentar. Apa? Tenang dulu. Kau Ambilkan bikin datanya, malu sabar. Kristen aja. Kau sabar dulu, bro. Tenang lah. Apa? Kenapa kau nggak baca Markus 11 nomor 27? Kenapa?
Karena Kejang. karena apa? Jawab. Matius 11, sebentar. Matius 11 ayat 27. Matius 11, Oke. Markus 11. Makanya Oke, kau oke, kalau oke. di hadapan Sebentar. kami umat Islam ini, Sebentar dulu, hati-hati sebentar. hati-hati kau membaca Nah, Bible, kau berani hati-hati. nggak dibantah? Silakan, tapi kau Oke, jangan oke, diam. jangan salah-salah sok paten. Kau Ya, belajar makanya. dulu Ya, 500 kau juga baru jangan, hadapi saya. Silakan. jangan sok-sok bahas Bible. Silakan. Kau Inilah apa kau sih? salah. Aku yang membenarkan kau. Apa pula ini? Sebentar. Kurangi makan dedak makanya. Kau baca. Oke, aku kurangi minum kencing unta juga. Oke, gantian. Enggak ada Kau sudah perintah ngomong minum tadi. kencing onta di kami, enggak ada. Berarti sesat. Islam yang minum Mana kencing perintahnya unta minum kencing onta? Coba kau tunjukkan. Ya berarti sesat mereka. Kalau di kitabmu ada perintah makan tai kering. Berarti sesat ya minum kencing unta. Udah kau jangan kemana-mana. Kau bahas itu Matius 11. Oke, bro. Gantian ya. Oke, tadi Ya. kan kamu mengatakan Yes. Tuhan yang diperkenalkan Yesus dengan Muhammad itu sama. Oke. Sekarang di Matius 11 ayat 27, Tuhan Yesus mengatakan, tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan begitu juga tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Oke, saya tanya kamu ya. Ya. Berdasarkan perkataan Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus pula manusia bertuhan kok Sebentar bertuhan dulu. gimana? Lanjut. menurutmu yang Yesus Muhammad kenal bertuhan nggak kok, Papa? Diam Tuhan dulu, diam Yesus dulu, diam pula. dulu, Zuma. Otakmu Sebentar robek. dulu. Lalu Dah, ini lanjut. kualitasmu gimana? Oke. Ya, enggak, Menurutmu lanjut aja. Muhammad kenal nggak Allah yang benar itu menurut perkataan Tuhan Hei, Yesus? dengarkan saya anak kecil. Yesus ketika dengar dulu, Anda bertanya, saya jawab ini. Iya, jawab. Dengar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alam ta'lam annallah lahu mulkus samawati wal ar." Apa kata Yesus? Apa kata Yesus dalam Matius 11 nomor 25-nya? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Oke, saya enggak Zuma. Kamu dengar dulu yang saya tanyakan loh. Kamu jawab. Kamu bertanya, apakah Iya, Tuhan makanya, yang disembah oke, Nabi coba. Shh. Saya Kamu ulang, bertanya, biar kamu dapat loh. dengar. Saya ulang pertanyaan. Kamu bisa bertanya, nggak? kamu bertanya, apakah Yesus dan Nabi Muhammad menyembah kepada Tuhan yang sama? Tak ajarin. Itu tadi, Markus. sekarang ayat yang saya tampilkan itu, Salah. Dengar dulu. Saya belum selesai, anak kecil. Oke, Diam silakan, dulu. bro, Diam. silakan. Nah, Anda bertanya, apakah Tuhan yang disembah Nabi Muhammad dan Tuhan yang disembah Yesus itu adalah Tuhan yang sama? Saya katakan iya. Mana buktinya? Kau baca Matius 11 nomor 25. Ya, itu Yesus ayat berkata, saya, diam itu dulu bantahan Cak saya." Kangkung. Inilah kalau sperma babi Oke, jadi gantian, manusia. oke, Diam gantian. dulu. Yesus berkata, bukan ente. Yesus loh. Yesus, bukan ente. Jangan kau panik. Yesus kau tanyakan, bukan Kristen. Kalau Kristen itu menyembah ciptaan Tuhan yang keluar dari kubur. Beda. Ini kau tanya Yesus. Jadi saya jawab sesuai dengan ucapan. Coba, jawab pertanyaan Makanya itu, kau diam. Zuma. Kamu ngomong apa? Yesus, diam. Dengarkan. Matamu matamu arahkan ke Matius 11 nomor 25. Tuhan kau yang kau sebut Yesus itu berdoa kepada Tuhanku. Apa kata Tuhanmu? Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tuh, itu sampai situ dulu ya. Nah, Nabi Muhammad di dalam Al-Quran juga menyembah kepada Tuhan langit dan bumi. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardu. Nabi Bisa Muhammad, gantian, Zuma? Nabi Muhammad, dengar. Nabi Muhammad menyembah, berdoa kepada Tuhan langit dan bumi. Yesus berdoa, bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Kristen berdoa kepada Tuhan yang keluar dari kuburan. Beda toh? Beda Oke, bisa saya jawab. kelas. Oke. Nah, silakan. Gantian ya. Oke. Silakan. Zuma, saya tanya apa kamu jawab apa? Itu kan di Sudah Matius kujawab. 11 ya. Sebentar. Saya Coba udah jawab. kamu tangkap dulu dong pertanyaan saya. Di Matius 11 ayat 27 di situ Tuhan Yesus bilang, "Tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa." Oke. Berdasarkan perkataan Tuhan Yesus ini, apakah Muhammad itu mengenal Allah yang benar itu? Hei, Yesus berkata sebelum ada Nabi Muhammad, cupu. Apa sih orang ini? Itu perkataan Nabi Muhammad belum ada, Kut. Muhammad kenal tidak? Berdasarkan perkataan Tuhan Yesus.
Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Tadi ayat yang kubacakan itu apa? Alam ta'alam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Itu ayat. Apa? Ayat. Itu apa? Ya ayat apa? Bahwa Jelaskan. Allah yang menyatakan diri kepada Nabi Muhammad itu adalah Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi itu cuma satu. Berarti Tuhan langit Matius dan 11 bumi ayat itu cuma 27 itu satu, bohong. bukan tiga. Matius 11 ayat 27 bohong. Astagfirullahaladzim. Apa? Berarti Matius 11 ayat 27 itu bohong. Matius Tuhan Yesus 11 itu semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Oke. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Oke. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Oke, Dan stop. orang yang Sekarang saya ada tanya, sekarang saya tanya. Sabar. Muhammad Dan kenal- orang Oke, yang Muhammad kepadanya kenal anak itu Bapa berkenan tidak? menyatakannya. Oke, Hei. Muhammad kenal Bapa tidak? Berdasarkan itu. Muhammad kenal Bapa tidak? Kalau yang disebut Bapa di sini adalah Tuhan langit dan bumi, jelas kenal. Kenal dari mana? Sedangkan Tuhan Yesus mengatakan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Kau anak. baca coba kau baca kalimat terakhir Yesus itu. Kau baca. Dan orang yang kepadanya Yesus berkenan menyatakannya. Berarti Yesus mengajarkan kepada muridnya untuk mengenal Bapa. Berarti sudah banyak orang yang mengenalnya. Karena Yesus mengajarkan kepada Iya, orang yang kepada dia berkenan. Oke, hanya lewat Tuhan Yesus itu dikenal Bapa yang benar. Nah sekarang menurut Yesus Bapa itu siapa? Sekarang Bapak Yesus itu mengatakan Yesus itu Bapak itu siapa? Gak usah kemana-mana dulu. Sebentar saya tanya kamu. Kita sedang membahas. Hei, Cuma, sekarang saya kita tanya sedang samamu. bahas. Menurut Yesus Bapak itu siapa? Nah, Coba saya Ayo. tanya kamu ini. Sebentar dulu, sabar dulu. Ayo. Kamu tidak bisa jawab, Oke, kamu kutendang berdasarkan ke bawah, perkataan Tuhan kutendang Yesus kau ini, sampai Muhammad kau kenal masuk tidak di Bapak kloset yang benar gereja. itu? Kutanya dulu kau lagi sekali lagi. Menurut Yesus, Jawabanmu Bapak apa itu dari pertanyaan saya? Oke, silakan. Anda kan bertanya bahwa Ya, jawabanmu apa? Berdasarkan pertanyaanmu Matius 11 ayat 27 di situ jawaban saya. Muhammad kenal tidak Bapak yang benar? Hal yang Dengarkan benar saya. Kalau Dikenal yang tidak? Yesus sembah itu di dalam Matius 11 nomor 25, Tuhan langit dan bumi, maka Nabi Muhammad mengenalnya dengan sebutan Allah Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi.